Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di langit bumi beserta isinya ini Allah menciptakan ada banyak sekali makhluk. Bahkan banyak makhluk yang tidak kita ketahui. Dan ada juga makhluk yang pernah kita dengar ceritanya, namun kita belum pernah lihat wujudnya sampai dengan saat ini. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang makhluk yang Allah ciptakan yang dinamakan Ya'jud Ma'jud, yang dikenal dengan Ya'jud Ma'jud. Jadi Ya'jud Ma'jud ini adalah sebenarnya ya dia dua suku ya, Ya'jud dan Ma'jud. Ya'juja wa Ma'juja. Ya'jud dan Ma'jud ini dua suku besar, tapi punya kebiasaan yang aneh. Kebiasaannya itu adalah memakan daging manusia. Nah, sebenarnya Ya'jud Ma'jud ini juga adalah manusia, keturunan Nabi Adam, ya, keturunan Nabi Adam, yaitu tepatnya lagi keturunan Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu anaknya yang ikut di dalam perahu kan ada tiga ya. Yang pertama Sam, Ham, Yafis. Nah, dari anaknya Nabi Nuh yang selamat, yang bernama Yafis, ini kemudian berkembang biak. Di antaranya dari keturunan Yafis ini ada yang namanya Ya'jud Ma'jud. Jadi Yafis ini juga termasuk nenek moyangnya bangsa Turki. Nah, Ya'jud Ma'jud ini juga berasal dari keturunannya Yafis yang diuji oleh Allah. Mereka punya kesenangan memakan daging manusia. Nah, ini kan mengerikan. Kalau kita kenal dengan sebutan itu adalah kanibal ya, pemakan daging manusia. Manusia makan daging manusia. Ini kan tidak normal. Cerita tentang ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu nomor suratnya 18. Cerita ini dimulai dari ceritanya seorang nabi yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain atau dikenal dengan Iskandar bin Pailis. Kalau kita lihat ayat 85 itu ayat 84-nya Allah berfirman, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi Iskandar bin Pailis ini atau Zulkarnain kami tempatkan di muka bumi, punya kekuasaan, dan kami berikan dia mengetahui segala jalan. Jadi jalan kemana aja dia tahu. Nah, suatu saat fa'at ba'a sababa. Zulkarnain ini suatu saat menelusuri jalan. Hatta iza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Ternyata dia berjalan sampai menuju tempat tenggelamnya matahari. Coba siapa dari kita yang sekarang pernah ngelihat matahari itu terbenam, tenggelam di mana gitu? Zulkarnain udah pernah lihat. Ternyata matahari itu tenggelam atau terbenam di mata air yang panas. Jadi mungkin mata airnya tadinya nggak panas karena tempatnya matahari sujud di situ, akhirnya jadi panas. Gitu. Dan ternyata wawajada indaha qauma, di tempat matahari terbenam itu Zulkarnain menjumpai suatu kaum, ya, menjumpai suatu kaum. Kemudian kaum itu berkata, kami Allah berfirman, qulna ya Zulkarnain imma antu aziba wa imma anta takhiza fihim husna. Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain, silakan Zulkarnain, kaum itu yang tinggal di dekat terbenamnya matahari, silakan kamu mau siksa atau kamu mau apakan, berbuat baik kepada mereka juga
silahkan. Terus Zulkarnain bilang, amaman zolama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu azaban nukra. Adapun orang yang menganiaya, maka kami akan siksa, saya akan siksa dia. Kemudian dia akan kembali kepada Tuhannya dan disiksa dengan siksa yang sangat tidak mengenakan. Wa amaman amana wa amila solihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqul lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beramal baik, maka dia akan mendapatkan pembalasan yang baik, dan kami akan berkata di dalam perkara kami adalah perkataan-perkataan yang mudah. Nah, terus setelah itu Zulkarnain di ayat 89 meneruskan perjalanan lagi, menelusuri jalan, sehingga Zulkarnain bertemu di tempat terbitnya matahari. Jadi kalau tadi dia bertemu kaum yang di situ ada mata air yang panas, tempat terbenamnya matahari. Ternyata matahari itu terbitnya bukan dari situ. Zulkarnain berjalan lagi terus menjumpai tempat terbitnya matahari. Ini walau alam bagaimana cerita persisnya, apa terbenamnya kemudian terus muncul-munculnya di tempat yang lain atau bagaimana, saya juga belum begitu mengerti. Tapi yang jelas dari cerita Zulkarnain ini berarti menunjukkan tempat terbitnya matahari itu beda dengan tempat terbenamnya matahari. Nah, di tempat terbitnya matahari itu juga Zulkarnain menjumpai ada kaum tinggal di situ yang ternyata tidak ada pembatas antara matahari dengan mereka. Masya Allah ya, itu bagaimana cara mereka menjaga diri, merawat tubuh mereka, karena begitu matahari keluar kan mereka merasakan sangat panas sekali. Ini kuasanya Allah ya, kuasanya Allah. Ini kemudian dia berjalan lagi, Zulkarnain berjalan lagi sampai Zulkarnain itu menjumpai ada dua bukit, ya, dua belah bukit atau gunung, dan di balik bukit itu Zulkarnain menjumpai suatu kaum juga yang bahasanya itu tidak dimengerti oleh suku yang lain. Nah, kebetulan Zulkarnain mengerti, dibuat oleh Allah mengerti bahasa kaum tersebut. Nah, setelah Zulkarnain datang ke kaum itu, Zulkarnain dicurhatin oleh kaum tersebut. Kata kaum itu, ya Zulkarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, fahal naj'alu laka khurjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka curhat gini, wahai Zulkarnain, jadi kita ini di kampung ini diresahkan oleh kedatangan suatu suku yang namanya Ya'juj Ma'juj. Jadi mereka itu kalau datang ke kampung kami, ke kampung kita, mereka berbuat kerusakan, yaitu menculik orang-orang di antara kita ini, kemudian dagingnya dimakan, daging orang yang diculik itu. Nah, ini kami khawatir kalau setiap hari begitu, lama-lama kami habis. Tolong Zulkarnain bantu kami untuk menyelamatkan diri dari mereka. Tolong, karena mereka itu biasa keluar dari balik gunung sana, tolong jalan yang dari gunung sana menuju ke sini kamu tutup gitu. Terus nanti kalau kamu berhasil, kami akan beri upah, wahai Zulkarnain. Terus Zulkarnain niat membantu dengan tulus, dan Zulkarnain berkata, ma makani fihi rabbi khairun. Apa yang Allah berikan kepada saya ini jauh lebih baik dibanding upah yang kalian janjikan pada saya. Maksudnya Zulkarnain tidak mau diberi upah. Zulkarnain hanya mau membantu saja. Adapun apa yang sudah Allah berikan itu jauh lebih baik dibanding upah yang dijanjikan oleh kaum tersebut. Zulkarnain hanya minta dibantu saja. Dibantu dalam mengerjakan dinding untuk menutup antara Ya'juj Ma'juj dengan kaum itu. Kata Zulkarnain, fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Tolong bantu saya dengan sekuat tenaga, saya akan buat pagar atau tembok yang menutupi antara kalian dengan mereka. Atuni zubarul hadid, berikan saya besi-besi, potongan-potongan besi berikan kepada saya. Kemudian nanti hatta iza sawa baina sadafaini qala fuhu. Kemudian besi-besi itu kita akan taruh, kita akan susun di antara belahan gunung. Di antara belahan gunung sampai tinggi. Nah, setelah itu baru kita bakar.
ketika besinya sudah semakin panas, hatta iza ja'alahu naron qala atuni ufrig alaihi qitra. Setelah besinya sudah semakin panas, dibakar, udah agak sedikit ini ya melunak, kita kemudian lemparkan tembaga. Jadi besi dibakar dicampur dengan tembaga. Nah, kata Zulkarnain, mereka tidak akan mampu untuk menembus dan mereka tidak akan mampu untuk naik ke atasnya itu. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Zulkarnain atau Iskandar bin Pailis, dengan izin Allah tentunya, dengan ilham dari Allah, kaum tersebut akhirnya selamat dari kerusakan Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu begitu sudah ditutup, mereka kecewa karena akses mereka untuk menuju kampung itu cuma kampung itu saja, nggak ada jalan lain. Jadi mereka akhirnya terkurung di dalam kampung mereka, nggak bisa kemana-mana. Mereka selalu berusaha untuk menjebol, tapi nggak berhasil. Akhirnya kalau dalam hadis Bukhari diceritakan bahwa Ya'juj Ma'juj ini setiap hari kerjanya adalah menggali tanah. Jadi umpama ini kampung mereka, ini dindingnya, temboknya itu, mereka gali tanah ini. Mereka gali tanah untuk nanti nembus ke kampung tempat mereka nanti cari makan itu, kampung yang tadi itu. Tapi biasanya kalau mereka gali tanah pagi, kemudian sampai malam, begitu menjelang malam ya, mereka berhenti, sore hari itu berhenti, terus mereka naik ke kampungnya lagi. Kemudian mereka berkata gini, besok pagi kita lanjutkan lagi menggalinya, nanti lama-lama kita akan bisa nembus ke kampung itu. Nah, begitu pagi hari mereka datang lagi untuk meneruskan galiannya, ternyata tanahnya sudah tertutup, dibuat oleh Allah begitu. Dan mereka dengan polosnya menggali lagi, terus sampai sudah agak dalam, sudah agak jauh, sore hari mereka keluar lagi. Mereka keluar, besoknya mereka mau melanjutkan, dibuat lagi oleh Allah, tertutup. Begitu seterusnya sampai dengan sekarang. Jadi mereka nggak pernah berhasil menggali lubang sampai ke kampung sebelah. Karena memang oleh Allah dibuat otak mereka tidak cerdas, dibuat oleh Allah otak mereka bodoh. Jadi mereka nggak berpikir cara yang lain, udah caranya begitu saja. Bagi mereka cara untuk mencapai kampung itu ya begitu saja. Sudah ditutup, mereka nggak berpikir macam-macam. Oh, ketutup ya, terus akhirnya digali lagi. Nah itu. Jadi Allah berikan mereka keanehan, juga sekaligus diberikan kebodohan. Karena kalau diberikan kecerdasan, wah repot juga. Bisa jadi mereka berhasil menuju kampung tersebut. Lalu mungkin kita bertanya ya, kenapa ya Allah ciptakan ada makhluk seperti itu? Jawabannya yang pertama memang innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Allah punya hak terhadap apapun. Itu hak prerogatifnya Allah. Karena memang Allah itu pemilik langit bumi beserta isinya. Kita hanya cukup mengimani saja. Namun mungkin cerita di dalam hadis ini bisa sedikit menjawab pertanyaan kita ya. Tapi wallahu alam apakah ini benar atau tidak. Jadi Nabi itu bercerita bahwa Nabi Adam, ini kata Rasulullah SAW, Nabi Adam itu oleh Allah pernah diminta untuk mengutus keturunan-keturunannya masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Terus Nabi Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar, wahai Allah, kiriman ke neraka ini bentuknya bagaimana? Berapa jumlahnya dari keturunan saya? Terus Allah menjawab, dari 1999 itu masukkan ke dalam neraka dan yang satu masukkan ke dalam surga. Ini ceritanya Nabi Muhammad kepada para sahabat, yang isi ceritanya adalah tentang Nabi Adam oleh Allah diminta mengirimkan keturunan-keturunannya masuk ke dalam surga dan ada yang ke neraka. Ternyata lebih banyak yang ke nerakanya dibanding yang ke surganya. 999 ke neraka, satu ke dalam surga. Terus para sahabat Nabi Muhammad SAW mendengar cerita itu ketakutan. Wah, kalau begitu caranya, bisa jadi di antara kita ini nggak ada yang masuk surga gitu. Lalu Nabi berkata, bergembiralah kalian, tetaplah kalian bersyukur menjadi umatnya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini, umat kita ini dibanding seluruh umat itu seperti ada bulatan kecil warna hitam, bulu-bulu hitam di sapi yang putih. Jadi sapi yang putih, kemudian ada bulu-bulu yang hitam beberapa, mungkin satu bulatan, satu uang logam gitu ya. Nah, satu bulatan uang logam hitam ini adalah gambaran jumlah dari umatnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan bulu sapi yang putih itu adalah keseluruhan umat mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad. Nah, 999 itu bukan diambil dari umatnya Nabi Muhammad saja, tapi dari keseluruhan umat. Nah, makanya tadi sahabat agak sedikit ketakutan karena mereka berpikir 999 itu diambil dari umatnya Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian Nabi berkata bahwa 999 itu termasuk diambil dari Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu untuk memenuhi kuota yang 999, yang keadaannya sampai dengan sekarang Ya'juj Ma'juj itu berkembang biak terus, nggak berhenti. Mulai dari dulu mereka dipenjara oleh Iskandar bin Pailis atau Zulkarnain sampai dengan sekarang dia berkembang biak terus. Nanti temboknya itu, pagernya itu akan hancur ketika tiupan trompet yang pertama. Jadi ketika bumi goncang, ada gempa yang sangat dahsyat di hari kiamat itu, pecahlah itu pagernya atau temboknya, dan kemudian Ya'juj Ma'juj bertebaran kemana-mana mencari makan. Tapi gak lama kemudian mereka mati karena itu adalah kejadian hari kiamat. Jadi Ya'juj Ma'juj juga termasuk diciptakan untuk memenuhi kuota yang dikirim ke dalam neraka, dan itu sudah menjadi kehendak Allah. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dalam keadaan normal dan dalam keadaan mendapatkan hidayah supaya bersyukur dengan menjaga hidayah Allah ini sehingga kita disaksikan oleh orang-orang yang hidup dalam keadaan nanti husnul khotimah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.